Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah menyempatkan hadir pada pertemuan rutinitas kita, pertemuan kelompok PKH ya. Dan terima kasih juga kepada Ibu Lela selaku tuan rumah yang sudah menyediakan tempat dan makan minum ala kadarnya. Terima kasih ya Ibu Lela. Puji syukur kita panjatkan ke atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberinya nikmat kesehatan, kesempatan agar dapat berkumpul pada pada pertemuan kelompok hari ini. Dan salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelum kita memulai materi pada hari ini, ya ibu-ibu, kita berdoa dahulu agar apa yang akan saya sampaikan nanti itu bisa dimanfaatkan, bisa dipraktekkan atau diterapkan di rumah ya ibu-ibu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, ibu-ibu, sebelum memasuki materi pada hari ini, ya, ibu-ibu, saya ingin bertanya sedikit tentang materi yang minggu lalu atau bulan lalu salah ya. Nah, itu materi apakah ibu-ibu masih ingat? Alhamdulillah. Masih ya, Bu? Masih Pak, masalah gizi Pak. Ya, ya, oke, terima kasih. Ya, itu pada bulan lalu yaitu masih modul kesehatan dan gizi yaitu kesehatan diri dan lingkungan ya ibu-ibu itu sangat penting agar anak dapat tidak gampang sakit dan apa yang akan dicita-citakan mereka itu tercapai. Jadi kalau anak kita sehat, cita-cita mereka akan cepat tercapai ya ibu-ibu. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari atau membahas materi tentang kesakitan pada anak. Nah, ya, itu apa gangguan gizi serta cara mencegah dan menanggulanginya ya. Anak yang sering sakit itu ibu-ibu pertumbuhannya akan terganggu ya Ibu Ima, pertumbuhannya akan terganggu karena zat gizi dalam tubuh mereka itu biasanya digunakan untuk berkembang atau tumbuh itu digunakan untuk melawan penyakit ya. Anak pun beresiko akan tumbuh menjadi anak yang mudah sakit ya, itu tidak cerdas dan tumbuh tidak sesuai dengan umurnya ya. Nah, jadi untuk hari ini itu kita akan membahas mengenal penyakit diare. Nah, ya. Jadi kita akan berbagi pengalaman sedikit ibu-ibu tentang menurut ibu-ibu bagaimana apa sih penyakit diare. Nah, ya. Menurut Ibu Siti, apa yang menyebabkan anak terkena diare? Pak Bu. Anak yang terkena diare itu Pak yang tangannya sebelum makan tidak cuci tangan. Ya, benar sekali Ibu Siti. Nah, ya menurut Ibu Siti itu ibu-ibu anak itu kalau makan dia tidak cuci tangan. Nah, ya benar itu Ibu. Jadi peralatan makan dan minum itu harus bersih ibu-ibu ya agar tidak terkena diare. Nah, kalau menurut Ibu Leha, bagaimana Ibu tahu kalau anak Ibu itu terkena diare? Coba Ibu Leha.
Karena Pak dia itu sering keluar masuk kamar mandi. Pas ditanya kenapa kok sering masuk kamar mandi, dia bilang dia kena diare. Wah, ya benar Ibu Leha. Tepuk tangan ya. Jadi menurut Ibu Leha, ibu-ibu, anaknya itu sering keluar masuk kamar mandi. Ya. Nah, itu kalau sudah keluar masuk kamar mandi itu sudah 3 kali, itu sudah disebut diare ya, ataupun lebih ya. Nah, kalau untuk anak bayi itu yang masih menyusui itu bisa lebih dari 6 kali, jadi harus cepat diatasi ya ibu-ibu ya. Ya benar sekali. Nah, kalau menurut Ibu Julai, nah apa sih yang akan Ibu lakukan kalau anak Ibu terkena diare? Coba Bu. Langsung ke tempat puskesmas terdekat Pak, minta pertolongan yang pertama. Ya, terima kasih kepada Ibu Julai. Benar sekali tuh yang menurut Ibu Julai, langsung ke tempat pertolongan pertama yaitu puskesmas ya, ataupun ini boleh obat tradisional yaitu obat itu apa dari daun biji, jambu biji. Nah ya, dari jambu biji hijau itu. Nah, daun yang mudanya itu kita rebus, nanti airnya itu diminumkan sama si anak. Nah, boleh itu Bu ya. Nah, kalau menurut Ibu Sita ini, apa yang terjadi jika anak diare tidak diobati Ibu? Coba Ibu Sita. Ya, terima kasih kepada Ibu Sita ya. Ya, benar sekali. Kalau anak kita diare tidak cepat ditangani, maka anak kita akan kekurangan cairan Ibu ya. Nah, anak itu akan pingsan. Itu lebih fatalnya lagi, bisa kehilangan nyawa atau meninggal. Nah ya, itu harus cepat ditangani ya ibu-ibu. Nah, menurut Ibu Ima, bagaimana sih cara mencegah agar anak kita tidak terulang lagi terkena diare? Yang pertama Pak, kita harus selalu mengingatkan bahwa kebersihan itu penting. Yang kedua itu harus kita lihat bagaimana reaksi anak setelah selesai kita berikan himbauan bahwa sebelum makan cuci tangan dan lain-lainnya Pak. Ya, terima kasih kepada Ibu Ima ya. Benar. Jadi kita harus menjaga kebersihan diri dulu, terus menjaga peralatan makan kita ya, terus makan makanan yang bergizi ya. Terus kalau minum, kalau bisa airnya sudah matang ataupun mendidih, jangan masih mentah ya. Ya, oke. Nah, jadi dari pertanyaan tadi, terima kasih karena sudah berbagi pengalamannya ibu-ibu. Nah, ini kita akan menonton film sebentar ini. Jadi nanti coba kita ajukan pertanyaan mengenai apa yang dimaksud dengan diare sebenarnya ya. Oke. Ayo. Bu Lili, apa kabar? Baik, Bu. Ini saya mau nanya, apa sih yang namanya diare itu, Bu? Kata orang sih, diare itu buang air besar yang encer atau berupa air saja. Itu benar, Bu? Benar, apalagi kalau terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Oh, berarti diare itu bahaya ya, Bu? Bahaya.
anak akan kehilangan banyak cairan dalam tubuhnya. Oh, saya ingat Bu, waktu itu di posyandu, katanya kalau anak kita kehilangan banyak cairan, mengakibatkan tidak sadarkan diri, dan kalau tidak ditanggulangi dengan cepat Bu, akan mengalami kematian. Serem Bu, apa benar Bu Lili? Iya tuh Bu, benar. Padahal Bu, saya pikir kalau anak saya lagi diare itu, tubuhnya lagi berkembang dengan baik dan itu bagus Bu. Ternyata ada kuman jahat yang masuk dalam anak kita Bu. Kalau anak sudah mulai diare, segera dikasih oralit, campurkan ke dalam minumannya. Oh, boleh nggak Bu dikasih cairan lain seperti air kelapa, jus buah, atau kuah sayur? Bisa kan Bu Lili? Boleh, jangan lupa selain oralit, tambahkan tablet zinc. Oh gitu ya Bu. Tapi Bu, kalau untuk ibu yang menyusui gimana Bu? Kata orang sih ASI itu bagus untuk peningkatan daya tahan tubuh anak kita Bu. Tapi kalau anak kita lagi diare terus, apa masih bisa Bu dikasih ASI terus? Kalau anak sudah mulai tidak mau minum dan diarenya tidak berhenti, harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat Bu. Oh, terus anak saya kan sudah makan makanan lain Bu selain ASI. Anak di atas 6 bulan, kalau sudah mulai makan, yang penting kita perhatikan nilai gizinya aja Bu. Iya Bu, waktu itu kan saya ingat Bu Lili pernah bilang kita harus memperhatikan gizi dengan cukup, frekuensi, tekstur, jenis, dan porsi. Benar nggak Bu? Iya Bu, jangan lupa peralatan makannya harus bersih dan minum air yang sudah dimasak sampai mendidih. Jadi kita harus benar-benar jaga agar kita tuh bebas dari kuman Bu. Jadi Bu, agar penyakit tidak mudah menyebar dan keluarga kita sehat, kita harus menjaga kebersihan diri, termasuk mencuci tangan dengan sabun dan kebersihan lingkungan rumah kita Bu Lili. Itu maksudnya penyehatan lingkungan ya Bu? Seperti pengelolaan sampah dan penyediaan sarana pembuangan air limbah Bu. Iya, saatnya bersih-bersih dan gotong royong Bu. Oh, ya udah Bu, besok kita ajak tetangga-tetangga kita untuk gotong royong bersih-bersih ya Bu. Iya, ayo. Ya, dari film yang sudah kita tonton tadi, Ibu-ibu, coba kita tanya jawab apa yang maksud dengan diare. Ya, Bu Uli, coba Bu. Dari yang ditonton tadi Pak ya, diare itu adalah BAB yang encer atau berupa air saja Pak, yang terjadi lebih dari 3 kali Pak dalam sehari. Ya benar. Jadi diare itu sudah di film itu kita tonton tadi, kita dengar diare itu itu BAB-nya encer ya, encer atau tidak teratur ya, itu sudah itu sering terjadi 3 kali sehari, itu sudah termasuk diare. Dan pada anak balita itu tadi ya sudah saya sampaikan 6 kali atau lebih terjadinya. Jadi kalau sudah 6 kali atau lebih itu harus cepat-cepat diatasi ya. Nah, kenapa? Coba Ibu Erni ya, kenapa diare itu berbahaya bagi anak? Karena diare itu akan menyebabkan kekurangan cairan Pak, atau bisa juga merenggut nyawa. Oke, terima kasih ya, benar. Jadi kalau kita mengapa diare dikatakan berbahaya, karena kalau anak kita terkena diare, cairan di tubuhnya itu akan mengalami kekurangan dan bisa mengakibatkan pingsan. Lebihnya lagi itu bisa mengakibatkan meninggal. Nah, ya benar ya, benar, terima kasih Ibu Erni. Nah, coba Ibu Lena lagi ya. Apa yang harus dilakukan jika anak kita diare? Dikasih oralit Pak.
Ya. Kalau yang ditonton tadi itu yang diketik dikasih oralit. Ya, benar. Ya, terima kasih Bu Lena. Ya, boleh dikasih oralit. Ya, kalau dari film tadi itu bisa dikasih jus ya, air kelapa, dan kalau anak lagi menyusui itu dikasih ASI ya, tidak apa-apa tadi dari film tadi ya. Nah, coba Ibu Sita lagi nih. Nah, ya Ibu Sita lagi tidak apa-apa ya. Ibu Sita, bagaimana cara kita mencegah agar tidak kena diare lagi? Kita berikan makanan yang bergizi dan mengandung vitamin zinc di film tadi, Pak. Nah, ya benar. Jadi kita petik dari film tadi itu makanan yang bergizi harus kita kasih dan yang mengandung zinc serta peralatan makan dan minum harus Bersih, Pak. bersih. Ya, oke. Coba terima kasih ya sudah berpendapat ya. Nah, coba lihat flip chart 3.1 itu ada ya 3.1 ini ya flip chartnya. Nah, jadi benar itu dari situ cara mengenal diare dan pencegahannya. Diare itu adalah ya buang air besar BAB ya. Itu yang encer atau berupa air saja ya. Yang terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Nah, ya. Bagaimana kalau cara pencegahannya? Ketika anak diare, berikan oralit atau cairan setiap anak BAB ya, dan tablet zinc sesuai dosis. Jadi kalau kalau lagi anaknya umur berapa itu sesuaikan ya ibu-ibu. Nah, terus kalau tidak sehat, masih tidak sehat, itu langsung dibawa ke fasilitas kesehatan jika diarenya makin parah ya ibu-ibu. Terus untuk pencegahannya dengan cara memperhatikan gizi anak. Tadi ya cara pencegahannya menjaga kebersihan peralatan makan dan minum ya. Minum air yang sudah matang ya. Jangan masih belum matang sudah diminum ya. Terus serta menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Oke, dari flip chart TT1 tadi. Nah, jadi dari kesimpulan materi kita pada hari ini, ibu-ibu, bahwa diare itu berbahaya, ibu-ibu, karena anak akan kehilangan banyak cairan di tubuhnya dan bisa mengakibatkan pingsan, terus bisa mengakibatkan kematian juga ya. Jadi pada pada hari ini materi yang telah saya sampaikan sampai di sini dulu ya ibu-ibu. Silakan ibu praktekkan cara mencegah diare ya, dan ibu manfaatkan pelajaran pada hari ini. Dan kalau saya ada kekurangan atau kelebihan, saya mohon maaf ya ibu-ibu. Kita berjumpa lagi dengan materi yang selanjutnya bulan depan ya. Kalau saya ada kata yang salah atau yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Materi pada hari ini cukup sampai di sini ya ibu-ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa dengan materi yang selanjutnya. Wassalam. Ya.